Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala man arsalahullahu rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa 'allimni ma jahiltu wa dzakirni ma nasit bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusukh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh, amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan guru saya yaitu Al Ustadz Haji Taufik dan segenap para jamaah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga dikumpulkan dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini, yaitu malam Jumat tanggal 17 Syawal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 25 April 2024. Ya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah yang pada malam hari ini kita masih diberikan satu anugerah yang besar yang tidak diberikan kepada setiap hambanya, yaitu anugerah hidayah dan taufik, yang dengan hidayah taufik tersebut kita dapat hadir di suatu majelis, di suatu tempat yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digambarkan dalam hadis, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah, mampirlah dan nikmatilah apa yang ada di dalamnya. Berarti kita pada malam hari ini ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di satu taman surga yang digambarkan dalam hadis, yaitu tempat di mana diadakan majelis zikir, tempat di mana diadakan majelis salawat, dan tempat di mana diadakan majelis ilmu. Itulah yang dimaksud dengan taman-taman surga di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tentu harapan kita ketika kita berada di alam dunia, sudah berada di taman surga, kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ditetapkan sebagai orang-orang yang betul-betul menjadi ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Tentu berikutnya adalah ungkapan salawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita ucapkan sama-sama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan harapan kita dengan keberkahan salawat, Allah Ta'ala ampuni semua dosa kita, dan Allah Ta'ala tetapkan kita sebagai orang-orang yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini ya, kita kembali mengawali majelis rutinitas pada malam Jumat ini dengan kegiatan seperti biasa, yaitu pembacaan riwayat Maulid Nabi SAW dalam kitab Simtud Duror, yang insya Allah akan terus berlanjut sampai waktu-waktu ke depan. Ya, mudah-mudahan majelis ini terus berlangsung sampai generasi-generasi berikutnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah di generasi kita ini sudah dimulai kegiatan yang seperti ini. Ya, tentu orang yang memulai suatu kebaikan, dia pun akan mendapatkan pahala yang dilakukan oleh generasi-generasi berikutnya. Kan begitu ya? Ya, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajruman amila biha
min ba'di. Orang yang mempelopori suatu amal soleh, amal kebaikan di dalam agama Islam ini, maka dia akan mendapatkan dari kebaikan tersebut, dan dia juga akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkan kebaikan tersebut, yang mereka itu berada di generasi setelahnya. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau seseorang mempelopori suatu amal keburukan, nah dia juga akan dapat tuh dosa jariah yang akan dilakukan oleh generasi-generasi berikutnya. Kalau kita suka mengajak orang kebaikan, kemudian orang-orang berikutnya pada ikut kebaikan yang kita ajak, kita akan dapat kebaikan. Dan ketika kita mengajak kepada hal yang buruk, seperti mengajak kepada kebencian, apalagi kebencian kepada anak cucu Rasulullah SAW, sampai generasi-generasi berikutnya orang yang benci dengan cucu Rasul gara-gara kita, dosanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, para hadirin sekalian, satu yang perlu kita syukuri adalah ketika kita berada di jalur pengamalan orang-orang soleh, terutama dari golongan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kan rutin tiap malam Jumat tuh baca ginian ya, baca Rotibul Haddad, baca apa lagi, Simtud Duror. Nah, Rotibul Haddad dan Simtud Duror ini adalah karya dari anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka ini adalah orang-orang yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita berada di jalur tersebut, nah, maka yang wajib kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita bersyukur, insya Allah nikmat yang ada ame kita ini akan dimantapkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nikmat yang ada ame kita ini akan terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu ya. Nah, jadi perlu ada rasa di hati kita itu, rasa alhamdulillah kita bisa baca rotib, alhamdulillah kita bisa mengamalkan pembacaan Simtud Duror. Nah, mudah-mudahan dengan rasa syukur itu Allah Ta'ala tetapin tuh nikmat yang ada ame kita, bahkan Allah Ta'ala tambahkan lagi, yang dulunya cuma bisa satu, nanti bisa jadi dua. Semakin bersyukur ditambahin lagi, yang tadinya bisa dua, nah, diberikan kemampuan bisa melakukan tiga dan seterusnya. Nah, inilah yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dapat mengamalkan apa-apa yang diamalkan oleh anak cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para hadirin, pada zaman kita ini, ya, mungkin yang mengikuti media sosial sudah sangat maklum terjadinya suatu huru-hara fitnah yang begitu luar biasa mengenai keabsahan nasab para habaib yang tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ngikutin media sosial pasti dengarlah tuh beritanya, Kak. Nah, jadi saya mau kasih satu sedikit keterangan yang mudah-mudahan Allah Ta'ala mantapkan hati kita, ya, Allah Ta'ala berikan keyakinan seyakin-yakinnya dan tidak terpengaruh dengan fitnah tersebut, dan juga Allah Ta'ala selamatkan bukan cuma kita para hadirin, kita kepengen juga orang-orang yang bernasab kepada kita seperti anak cucu kita, mereka pun kita harapkan selamat dari fitnah-fitnah yang seperti ini. Nah, para hadirin, saya ingin membacakan satu keterangan. Yang keterangan ini dituliskan oleh salah seorang ulama yang sudah sangat masyhur namanya di kalangan kita. Yang kitabnya kita baca setiap malam Rabu. Ame Ustadz Lutfi Romli. Apa nama kitab itu? Iya, Tafsir Munir ya. Ada kitab Hifayatul Akhyar, kan gitu ya. Ada Tafsir Munir, ada apa lagi tuh? Al-Majalisus Saniyah, kan gitu kan bacaannya. Nah, Tafsir Munir ini para hadirin, karya ulama Nusantara tuh, yang namanya sangat-sangat melegenda, namanya sangat harum
di belahan dunia mana juga sangat luar biasa. Orang Indonesia tetapi mendapatkan gelar Sayyidu Ulama'il Hijaz, pemimpin para ulama di negerinya para ulama. Nah, negeri para ulama kan Hijaz tuh, ya. Makkah dan seputarnya itu negerinya para negeri para ulama. Nah, di antara para ulama yang begitu hebat, pemimpinnya ternyata orang Indonesia, orang Jawa Barat dari Banten. Namanya adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, kan gitu ya. Nah, ini perlu jadi renungan kita dalam beramal soleh, dalam mengamalkan ajaran agama. Kita berpegang dengan ulama-ulama yang soleh juga. Di antara ulama soleh yang sudah dikenal di dunia namanya dari segi keilmuan dan dari segi kesolehan, yaitu Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya. Nah, beliau ini para hadirin salah satu ulama yang mengakui dan menyatakan sahnya nasab para habaib sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, masa kita baca kitab kita nggak percaya sama orang, kan mustahil gitu ya. Kita belajar kitabnya sementara kita nggak mengakui kejujuran dari pengarangnya, kan logikanya tuh nggak masuk begitu. Nah, beliau dalam salah satu karyanya namanya Uquduludjain fi huquqi az-zawjain, gitu ya. Nah, kitab yang menjelaskan tentang kewajiban serta hak bagi suami dan istri. Nah, di situ beliau menekankan begini kalimatnya. Ini buat renungan kita nih, supaya kita nggak terpengaruh dengan gitu-gituan lah. Ya, biar orang ngomong di YouTube macam-macam, bagaimana juga kita nggak pengaruh dah. Kita pegang teguh apa yang diajarkan oleh ulama-ulama solehin dari ulama Nusantara tuh. Ya, bukan habaib tuh. Ya, menurut sebagian orang bukan habaib, tapi kita nggak tahu kan hakikatnya. Nah, jadi kata beliau begini ungkapannya. Qala sayyiduna ay akramuna. Berkata sayyiduna. Kalau sayyiduna itu diterjemahin dalam bahasa kita artinya penghulu kita lah, ya, pemimpin kita. Tapi kata beliau, syarah dari kitab Uquduludjain ini, beliau mensyarahkan, kata beliau ay akramuna, orang yang sangat mulia di antara kita. Orang yang paling mulia di antara kita semua. Nah, siapa beliau? Al-Habib. Nah, makna Al-Habib artinya Al-Mahbub, orang yang dicintai. Ya, kalau dikatakan ada istilah Habib-Habib, nah, tuh Habib itu secara bahasa maknanya adalah orang yang dicintai. As-Sayyid. As-Sayyid artinya orang yang sangat mulia. Namanya Abdullah Al-Haddad. Nah, di sini para hadirin, beliau menyebut Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu dengan istilah Al-Habib. Ya. Kita tahu kan, Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu orang yang menyusun satu zikiran yang dikenal dengan Rotibul Haddad, dan zikiran tersebut kita amalkan setiap hari. Nah, kalau di musola ini diamalin setiap malam Jumat. Nah, kelanjutannya kata beliau, siapa itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Yaitu sahibu tariqatil masyhurah. Seseorang yang mengasas atau mendirikan satu tariqah yang sangat terkenal, yang masyhur, yaitu tariqah Alawiyah. Ya. Dan beliau juga adalah wal asraril katsirah, orang yang memiliki banyak sir atau banyak karomah. Yang karomah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dibukukan oleh para ulama sampai berjilid-jilid. Ya, nggak perlu disebutin lah keramat aja. Cuman di sini kita pengen dengar keterangan dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani bahwa beliau menyebut nama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu dengan istilah Al-Habib. Nah, itu secara nggak langsung berarti beliau menyatakan bahwa orang yang namanya Abdullah
Al-Haddad ini adalah seorang Habib. Nah, seorang Habib itu berarti orang yang bersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu lebih ditegaskan lagi oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dengan ungkapan beliau di sini, fastilahu ba'di ahlil bilad. Nah, penyebutan Al-Habib itu ya menurut istilah sebagian negeri, sebagian daerah, anna dzurriyyata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kana dzakaron yuqalu lahu Habib. Nah, kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, sesungguhnya anak cucu yang bersambung nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia dari golongan laki-laki maka sebutannya adalah Habib. Gitu ya. Kan jelas banget nih. Tegas banget tuh beliau mengatakan seperti itu. Dibilang kalau anak cucu Rasulullah yang berjenis kelamin laki-laki maka panggilannya adalah Habib. Nah, ini dikenal di sebagian daerah, di sebagian wilayah orang kenalnya kalau di anak cucu Rasul dipanggilnya Habib. Wa in kanat unsa, kalau anak cucu tersebut dari jenis kelamin perempuan, yuqalu lahu Hubabah. Kalau anak punya itu perempuan, nah orang biasa memanggil dengan istilah Hubabah. Yang laki-laki dipanggil Habib, yang perempuan dipanggil Hubabah. Wastilahul aktsar yuqalu lahu sayyidun wa sayyidah. Sementara menurut istilah kebanyakan orang ya di berbagai wilayah, kalau orang tersebut nyambung keturunannya kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, biasanya dikenal dengan panggilan Sayyid atau Sayyidah, kan gitu ya. Nah, jadi ini keterangan singkat para hadirin, tapi tegas, jelas banget tuh. Beliau yang sudah jelas-jelas dikenal keilmuannya, dikenal kesolehannya, bahkan digelari dengan gelar yang amat mulia, dengan gelaran Sayyidu Ulama'il Hijaz. Beliau dengan tegas sekali menyatakan bahwa istilah Habib itu adalah untuk orang-orang yang bernasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini para hadirin, nah, kita bisa ngambil tuh kesimpulan, orang sekelas beliau aja menetapkan keabsahan nasab para habaib, terhubung dan tersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita nggak percaya sama beliau? Ya kan gitu ya. Nah, itu udah jelas satu. Nah, kemudian para hadirin, nah, masih banyak lagi ulama-ulama solehin yang mereka ini betul-betul meyakini, betul-betul menegaskan bahwa habaib ini adalah anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara ulama yang modern-modern yang dikenal dengan karomah dan keilmuannya, ya yaitu Mbah Kiai Haji Maimun Zubair, ya itu ulama NU, ulama yang begitu luar biasa. Nah, beliau aja menegaskan dalam banyak videonya itu di YouTube, ya jangan sekali-kali kita punya masalah dengan para habaib, yang mana para habaib adalah anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah pesan terakhir beliau sebelum beliau meninggal. Berarti beliau mungkin sudah dapat isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan terjadi huru-hara fitnah mengenai nasabnya para habaib. Nah, para hadirin sekalian, jadi ini karena waktunya nggak bisa lama-lama, ya saya cuma pengen negasin itu doang sebetulnya itu. Nah, kemudian terkait dengan kewajiban kita terhadap para habaib, tentu kita sudah sering dengar, ya kewajiban kita adalah mencintai para habaib, orang-orang yang punya nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita nggak peduli tuh omongan orang begini, omongan orang begitu, biarin dah. Oh, yang penting kita selamatin iman kita. Ya, kita selamatkan iman keluarga kita,
jangan sampai hati kita ini punya rasa kebencian kepada dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah akhlak para aulia Allah. Dan itu pesan Sayyidil Walid dari dulu, ya, kita harus betul-betul menanamkan rasa cinta kepada para habaib, sekalipun dia bukan orang alim, sekalipun dia orang yang jauh dari tuntunan syariat. Kan masalah kita kan begitu. Ya, ngelihat habib yang alim ya kita senang, cinta, tapi giliran ngelihat habib yang begajulan, yang aneh-aneh, nah kadang-kadang kita benci. Nah, ini kalau akhlak orang-orang soleh, akhlak para aulia Allah, mereka betul-betul membersihkan hati mereka dari rasa kebencian kepada para habaib, sekalipun mereka orang-orang yang mungkin dari secara tinjauan zahir mereka orang-orang yang jauh dari tuntunan syariat. Dan itu ternyata, ya, nasihat Sayyidil Walid itu, ya, sudah ditegaskan dan diamalkan oleh salah seorang wali besar, wali kutub di zamannya, yaitu Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ya, itu orang yang luar biasa tuh. Imam Sya'rani, manusia yang sangat jenius, yang menguasai 4 mazhab. Menguasai berarti kan nggak berbayang dah kita, ya. Kita mazhab satu aja kelimpungan, ngapalinnya, mempelajarinya, itu udah payah banget kita. Nah, beliau 4 mazhab beliau kuasai beserta dalil-dalilnya. Kemudian beliau menerjuni dunia thariqah, dunia tasawuf, sampailah beliau ke tahapan Al-Qutbur Rabbani Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Nah, beliau dalam kitabnya Lataiful Minan, nah, di situ beliau menegaskan bahwa beliau Allah Ta'ala berikan satu anugerah, satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nikmat tersebut beliau ceritakan, ya, bukan untuk bangga-banggaan, ya, beliau ceritakan dalam rangka tahaddusan bin ni'mah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Menceritakan nikmat anugerah dari Allah Ta'ala, bukan nikmat dapat harta banyak, bukan nikmat dapat istri yang bagus, bukan, tapi nikmat yang beliau ceritakan adalah nikmat anugerah Allah Ta'ala yang sifatnya ukhrawi, yang sifatnya ruhani. Apa itu? Yaitu tiadanya rasa benci beliau kepada orang-orang yang bernasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh nggak ada tuh rasa benci beliau kepada orang-orang habaib, para sadah, para asyraf, syarif. Nah, nggak ada, setitik pun nggak ada di hati beliau. Nah, bahkan kata beliau, seandainya para habaib atau orang-orang yang bernasab kepada baginda Nabi ini menyakiti beliau dengan hal yang begitu menyakitkan, nah, itu akan beliau tanggung rasa sakit tersebut dan tidak akan beliau balas, bahkan beliau akan sangat rela menerima ujian tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa beliau tidak membenci para habaib yang menyakiti beliau? Karena membenci para habaib, membenci orang-orang yang bernasab kepada Rasulullah, itu adalah permusuhan kepada Rasulullah. Begitu kata beliau tuh, warjarhun fi imani, dan itu merupakan cacat dalam keimananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu baru, ya, akhlak orang-orang soleh, akhlak para waliullah begitu. Nah, jadi nggak ada orang-orang soleh itu, orang-orang yang betul-betul imannya kuat kepada Allah Ta'ala dan kesolehannya itu begitu luar biasa, tidak ada orang yang seperti mereka itu yang benci kepada para habaib, baik ulamanya maupun yang bukan ulamanya. Nah, para hadirin sekalian, karena waktunya nggak lama-lama, ya, jadi saya cuma menegasin itu aja. Jadi kesimpulannya, para habaib yang dikenal di Indonesia, ya, mereka itu sudah dikenal sedari dulu adalah orang-orang yang nasabnya terhubung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai mereka hukumnya wajib, dan ketika kita mencintai mereka, pasti insya Allah kita akan dikelompokkan bersama mereka, meskipun kita mungkin secara amal tidak seperti mereka, gitu ya. Nah, jadi doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca suratul Fatihah, kita bertawasul kepada Allah Ta'ala melalui pembacaan dan kemuliaan suratul Fatihah,
agar Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari kebencian kepada para habaib, dan Allah Ta'ala tanamkan di hati kita rasa cinta yang sebenar-benarnya kepada orang-orang yang bernasab kepada Rasulullah SAW, dan Allah Ta'ala jaga juga anak keturunan kita dari berbagai fitnah di alam dunia ini sampai di akhirat nanti, sehingga kita dapat berjumpa, dapat berkumpul di bawah kelompok, di bawah bendera baginda Nabi SAW. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul. Sekian dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.